Kita tahu sendiri vanilla kalau hero yang bisa rotasi cepat buat alter ego tentunya akan sangat merepotkan sekali yang mereka hobinya teamfight berlima. First pick besar terbuka mungkin untuk Lancelot, tapi buat sekarang langsung Arlong seperti untuk Shogun. Gila, ini benar-benar tunjukin kalau mereka ingin bermain agak cukup kasar ya. Adapun Arlong di roster yang udah cukup jarang, jadi kita bisa bilang memang Shogun akan punya potensi besar untuk menekan Arlong. Cuma bukan berarti tidak mungkin kalau misalnya Finn, kenapa aku bisa bilang nggak berarti tidak mungkin hanya di XP saja? Karena Finn punya power of initiate, Profesor. Setuju sih kalau kita ngomong soal power of initiate, tapi tahan dulu karena Yishun Jin Uranus diambil sama Alter Ego dan Lancelot nih Lim, yang kita udah sempat mention kalau Yishun Jin ini nerfnya lumayan berpengaruh dengan cara farming dia karena by HP dari early gamenya, terus growth-nya dia harus secepat mungkin mendapatkan level 10 atau level 15. Berbanding terbalik dengan Lancelot yang dimana hot nerfnya dia itu cuma di tipe damage-nya aja. Dan itu bisa di-recover mungkin dengan Blade of Despair atau item-item damage yang menjadi pengganti atau alternatif dari Queen's Wings. Ya bahkan kalau lihat dari damage stack 4 puncher ya itu tetap cantik kok, tetap dahsyat karena memang dari Thunderous base damage-nya juga itu udah gede gitu kan, bukan dari tambahan physical attack-nya doang. Tapi Pasha, mid laner yang sekarang udah jadi primadona juga nih selain Chusin ya, kalau Chusinnya di ban. Pasti ya, karena option dari Chushin-nya juga bener-bener lebih baik ditutup. Kita tahu sendiri bisa menghadirkan tank jungle, sekalipun bukan tank jungle, hero lini belakang akan sangat terganggu sekali. Tapi aku merasa dengan adanya Varsha di sini, dia pengen pick yang paling aman aja nih buat Moreno kalau nanti Uranusnya bener-bener bisa spike di early game. Karena seperti yang kita tahu ada beberapa hero yang seperti Valentina itu nggak bisa untuk menjawab Uranus. Mungkin bisa memberikan efek Terrify, tapi nggak yang bener-bener bisa ngepok dan memberikan burst damage agar nanti Uranusnya bisa ditumbangkan. Karena ini kalau Uranusnya unstoppable di early game, Ino bakal bener-bener leluasa banget untuk open map dan Kagura. Pick yang ketiga. Pick ketiga ya, biasanya pick 5 loh kalau misalkan kita ngomongin Kagura. Ini bener-bener langsung dihadirkan, berarti menandakan kalau Alter Ego pengen banget ngegangguin Varsha-nya Moreno. Ya benar-benar. Ditambah lagi ini bisa kita bilang adalah salah satu hero yang tidak terlalu banyak untuk bisa diperdebatkan atau diperebutkan di fase atas gitu loh. Jadi kayak agak cukup mengagetkan ketika mereka terlalu berani. Dan ini makin mengurangi power dari Bigetron untuk menggunakan hero-hero sisi yang niatnya mungkin Finn. Kita lihat masih terbuka untuk ngomongin Kale ya. Iya ya, pick off ya. Akan ada deny pick off juga nih dengan debuff Kagura sendiri. Tapi gue ngerasa memang ya nggak ada masalah untuk ngetes sekarang. Pilihannya kalau memang mau cari burst damage, ya Kagura salah satu opsi kok. Bener-bener bisa match up dengan enak sama Varsha juga nih. Aku ngerasanya emang ini juga menutupi hero untuk Arfi ya. Jadi emang ditungguin dulu. Kayaknya Arfi mau lihat hero emannya apa dulu, baru nanti dia bakal ngejawab. Apalagi kita tahu sendiri nih, kalau misalkan nanti Arfi diarahkan ke arah Granger, udah pasti dia bakal kena poke sama Varsha. Sekalipun mungkin membawakan hero-hero yang punya attack speed atau bermain dengan damage per second, ada Lancelot yang bisa mengganggu. Jadi dia bener-bener mau ngeliat kondisi lawan laningnya dulu, karena Eman dari tadi belum dikasih hero gold lane-nya. Oke, karena masih disimpan, kita melihat dalam kondisi seperti ini, emang juga harus menggunakan hero yang di arah mid game-nya itu udah power sih. Dan ngomongin ke arah mid game power, zaman sekarang kita melihat banyak hero yang bermainnya di arah mid to the late game. Granger oke, early to the mid power, tapi kalau early to the mid-nya dia nggak dapat kill, nggak dapat laning, itu berat banget malah. Dan sekarang antisipasinya kalau gagal dari Sun Sin untuk Alter Ego, mereka juga harus memperebutkan hero late game untuk worst case atau tindakan preventif. Wipe out all the injustice in the world. Kalau kita lihat dari banningnya ya, kayak menuju ke arah Cho, menuju ke arah Ruby, emang bener-bener pengen nutup gold lane fighter dan muncul Hilda. Menandakan kalau misalkan ini bakal mengganggu banget untuk Lancelot. Pattern farmnya akan lumayan dipatahkan, Hildanya akan tertuju ke arah Roamer. Karena seperti yang kita tahu dengan pick seperti ini, last picknya akan tertuju kepada Arfi. Jadi kita expect mungkin Arfi bisa aja membawakan Marksman lagi karena lini depannya udah cukup, burst damage juga udah ada. Tinggal gimana caranya ngebuka ruang untuk Rine. Karena ya mau nggak mau Rine harus farming sepanjang game agar bisa mengimbangi bagaimana Lancelot dengan burst damage-nya juga. Duo scaling ya. Bisa dibilang dari Alter Ego bermain di mid to late game ya. Sementara untuk Bigetron,
Grok. Wow, ini dia jawaban kasar ya dari Grok. Mereka nggak mau untuk pelan temponya dan Moskov. Oke, late game insurance udah ada dan bayangkan high ground defense dari Bigetron kuat banget Moskov dan Parsha. Gue suka banget sih sama pick dari Bigetron. Pertama, mereka punya initiate power, mereka punya badan, mereka punya early, mereka punya late game, high ground pun mereka punya. Dan kali ini Alter Ego harus siap mengimbangi dengan hal tersebut. Karena kalau ngomongin EXP lane, head to head, kita tahu Nino memang kuat sekali dengan Uranus. Tapi dengan adanya Parsha, Arlott, Lancelot, dan bahkan Moskov di area mid to the late game, Uranus itu hanya tinggal nama nantinya Profesor dan juga Lily. Masih bonyok ya, apalagi di early game-nya aja udah ada Grok yang sangat-sangat mumpuni untuk bisa mengacaukan keseimbangan laning. Dan wow, Hanabi Really? biar nggak bisa di sisi boleh, tapi jujur ini agak-agak tricky. Tapi kita udah menemukan jawaban kenapa mereka ban Esmeralda. Ya. Pertama, ban terhadap Esmeralda yang sangat baik. Tapi yang dipastikan adalah apakah survive di laning bisa dimainkan oleh Alter Ego atau bahkan Bigetron yang akan mendapatkan ATM gratis dari God lane-nya. Gini. Gue ngelihat dari konsep Hanabi yang diambil itu biar nggak kena final slash mungkin ya. Final slash kan nggak bisa dipredik, itu benar-benar bisa kena kapanpun. Cuma ini untuk Parsha-nya gimana nih, Be? Gak ada jawabannya. Gak ada jawaban ini, jaraknya bakal nguntungin banget buat Parsha nih, Mas. Alright, langsung saja. Derby STM. Dua tim yang memiliki permainan yang kasar, permainan yang keras. Siapakah yang akan memenangkan Derby STM kali ini? Langsung saja kita menuju ke lane of down. Let's go. Pembuktian ya, apakah memang masih kasar atau memang era Derby STM kali ini temponya slow pace banget. Ya, kita nggak bisa bilang selalu ada tempo kasar kan dari setiap gameplay. Ya pasti ada Class of Youngblood, ada RV dan juga ada Eman, sama-sama Youngblood nih. Darah muda, tapi ya kalau Eman ini darah muda rasa senior ini mah. Udah pasti ya, darah muda rasa senior karena udah berkompetisi dari lama banget. Pengalaman gak bisa bohong. Tapi ngomongin landing, nah ini dia nih, Hanabi, Ishunshin, dua-duanya farming loh. Jadi otomatis Alter Ego gak boleh kalah tempo. Wow, lihat Ron, akan ada nyaris. pas di depan sana. Double puncher berhasil dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka selamat dari satu buah poin kill yang udah di depan mata Ron. Cuma Ron harus sadar kalau memang Lancelot di early game seperti ini, selama crowd controlnya nggak banyak, dia nggak bisa berbuat banyak. Dan lihat Alex, apa dilakukan bahkan sampai melakukan flicker, bermain dengan punchernya, bermain dengan berburu-buru. Alex mungkin menurut aku agak cukup terlalu terburu-buru ya. Tapi itu gocekan yang bagus banget sih, Be. Punchernya pas untuk balik lagi, flickernya udah kebuang. Timing ya, itu kalau miss timing sedikit, Alec bakal mendapatkan first blood. Apalagi Ron dalam keadaannya nggak siap, tadi belum mendapatkan level 4 juga. Shogun. Oke, Shogun. Karena untuk bisa dimakan, Shogun masih terlalu jauh. Rina masih berada di level 3. Mungkin kalau di level 4 ini akan kasusnya berbeda, Profesor. Tapi early game yang lumayan mendominasi dari Alter Ego ya, dari segi laning, bahkan agresivitas. Kayaknya balik lagi, mereka bener-bener nggak mau kalah karena mereka bawa 2 marksman. Set together loh Hanabinya. Ini Aegis-nya bakal lebih cepat lagi untuk digunakan, cooldown-nya juga akan lebih enteng. Sementara gua ngelihat juga tadi memang agresivitas dari Alter Ego nih di awalnya ternyata nggak kendor loh. Baru modalkan Alec yang kiri kanan. Ya, itu dia yang dinamakan Derby STM. Tabrak gaming, hajar bleh, Slonong Boy akan keluar kali ini, tapi Ron memberikan vision yang cukup jelas. Power retribution dan Rene gagal. Ron berhasil mendapatkan Tafel untuk mendapatkan first block di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan Finn. Dengan front defensif dengan ada Anslet dari Shogun mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Moreno sudah berada di level 4. Kok bisa ini Moreno dikejar api sama Alec bersama dengan Nino dan harus tumbang. Pertukaran makin lebih nggak adil karena hanya ditukarkan dengan satu tampol saja. Juga? Oh, point. Berhasil didapatkan. Ini keuntungan berganda sebenarnya untuk Bigetron karena mereka bisa nge-punish juga B dengan retribution yang on point tadi. Ron dapetin turtle. Ya, ini tinggal gimana caranya untuk 2 menit ke depan. Ron tetap keep up dengan level, jangan sampai ada pencurian dari purple buff atau orange buff yang bisa didapatkan sama Rene. Karena kalau dari yang aku lihat, Ron sekarang udah mulai invade dan bakal digangguin juga kayaknya. Oke, bakal coba digangguin Ron. Bakal coba mundur ke arah belakang, tapi Rene coba untuk mengejar dan Kicume. Flicker yang dia keluarkan tidak terlalu worth it, hanya bertukar dengan puncher di depan sana.
Serangan hijaunya bisa melakukan sebuah initiative power trap Shogun di arah outplay dengan Fire Slash mencoba untuk selamat dari landingnya. Masuk kembali ke dalam, coba untuk melakukan outplay, tapi nampaknya gagal. Gagal untuk bisa dimakan. Ya, ada SOD tadi yang terlempar juga, tapi memang terlalu keras sih. Shogun nggak semudah itu untuk ditumbangkan, dan sementara di arah mid lane, Hijume yang nggak ada flicker, ini menjadi informasi yang mahal banget sih untuk Moreno. Pasti bisa dipunish juga ya. Dan berbahaya banget kalau misalkan Hijume ikut team fight tapi belum dapetin informasi. Sementara untuk sekarang Bigetron yang mulai mengambil alih temponya nih. Karena Shogun, dia susah banget buat di geng. Arlott emang di patch yang sekarang ini lagi powerful banget. Makanya kalau misalkan nge-geng Arlott mungkin butuh 3 orang agar kalkulasi damage-nya cukup. Karena kalau enggak, Arlottnya bakal ngebalikin momentumnya dengan outplay. Wah, outplay minimal ada anti-regen minimal untuk Arlott. Karena kita akan melihat ada team fight kembali di Turtle yang kedua. Turtle yang kedua standby untuk pasukan dari tim Bigetron. Dalam kondisi kali ini mereka sudah berada di level yang cukup untuk melawan Alter Ego. Meanwhile, Ron akan coba untuk bermain terlebih dahulu. Nino main terlalu dalam. Ini jangan sampai Nino dimakan. Mencoba terlekan baik time kita pakai Alex ke pound defense dan langsung saja dimakan, ditelan ulat-ulat oleh Ron. Tapi nggak mundur, si Nino tetap maju ke depan dan Turtle akan dikontes. Shogun di depan sana, Rini akan kehilangan satu tanpa kembali. Cuma Turtle ditelan oleh Ron. Dengan permainan dia yang sangat luar biasa. Kali ini para pasukan dari tim Alter Ego akan dipukul ke belakang. Rini merasa dengan Shogun bahkan double kill. Yisasin, jangan lupakan ini Yisasin, dan lihat dari bottom lane Eman berhasil dipukul mundur oleh Arfi walaupun flickernya masih available. Oh, hati-hati, Hijume siap untuk trapping. Apakah berhasil dimakan? Tapi nampaknya Alek fokus ke Eman. Gak boleh fokus terjadi Eman versus everybody. Tapi Eman Gak ada lagi backup tadi, nggak bisa selamat juga, dan rotasi yang berhasil dari Alter Ego membuahkan hasil manis juga di bagian bottom dan Hijume. Di tempat defensif, sayang sekali satu pedal stack pertama itu nggak mengenai dari Hijume. Tapi untungnya ada Ron di sana, standby mencoba untuk bermain dengan dansanya. Dan akhirnya berdansa di depan Hijume membuat Hijume harus tergeletak di dalam sungai. Masih ada team fight lagi, tapi ini temponya bagus untuk Alter Ego ternyata, walaupun 2 turtle Bigetron. Ya, dan semua berawal dari Rina mendapatkan double kill ya. Bigetron by Vitality nggak terima akan hal tersebut. Lu jual gua beli, langsung dicari juga member dari Alter Ego-nya di trade satu demi satu. Walaupun sejujurnya Arfi tetap farming sendirian. Dan bahkan boleh dibilang menang laning lawan Eman. Semenjak dibantu tadi di bagian bottom lane. Dan juga kita lihat untuk setup turtle yang ketiga. Kalau ini perfect turtle, Eman akan sangat terbantu. Trinity-nya akan semakin lebih mudah untuk didapatkan. Tapi kalau jatuh ke tangan dari Alter Ego, jangan kaget kalau misalkan di menit yang ke-9 Alter Ego udah bisa teamfight dengan Hanabi Trinity. Ya, sama-sama hero Trinity berarti ya. Untuk high ground defense sebenarnya Hanabi terhitung hero yang bagus juga, tahu. Dia ada bouncing shot yang bagus gitu. Sementara kayak depannya ada Nino nih, yang gak gampang untuk ditumbangin. Anti regennya baru ada dari Moreno berarti. Ya, ketika mau rotasi Moreno harus ada di sana. Ya, Moreno udah harus ada dimanapun team fight itu terjadi. Bahkan Moreno udah harus ada ketika mau bermain dengan poking damage. Seperti di Turtle yang saat ini kita akan saksikan. Langsung ada Aspect terbuka, informasinya cukup mahal untuk para pasukan Alter Ego bisa mengamankan Turtle mereka. Karena kalau tidak, perfect Turtle bisa ditangani oleh Bigetron. Ron coba diusir mundur oleh Alek. Damage terlalu besar di depan sana. Cuma mundur ke belakang. The power of Shogun masuk ke dalam depan. What's up point dan Nexus dari ini menggagalkan perfect Turtle dan Bigetron baik kita lihat deh. Tapi nampaknya Nino masih mau lebih. Dapat didapatkan atas Alek. Tapi nampaknya di depan sana Nino. Mereka nggak bisa tumbangkan dengan cepat. Nino masih terlalu kuat di barisan depan. Flicker tadi bahkan dari Nino-nya untuk make sure damage-nya cukup, dan itu diambil restrek Afi. Afi nggak ada jalan lagi, Lin. Udah nggak ada jalan lagi untuk pulang. Lihat kali ini, mungkin dari segi item kita nggak lihat Trinity Swift ya. Sedangkan dari Alter Ego, mereka bakal coba untuk menggocek permainan dari Rini. Moreno harus melakukan flicker akibat sedikit miscalculate yang dia miliki tadi. Iya, dari first throw-nya tadi miss. Ya ini temponya bener-bener nggak mau ada yang lepas sedikit pun ya. Dan Eman dalam ancaman tapi kayaknya masih terlalu jauh. Dan Ron sekarang yang kayaknya harus lebih berhati-hati karena dari tadi Nino bener-bener mengganggu ke Ron. Oke, Nino tabrak lagi. Oh, Hijume kali ini yang masih bisa selamat. Kebuang tadi, tapi damage-nya belum masuk. Sayang banget nih, informasi lagi-lagi yang mahal. Cuma kayaknya siapapun nggak mau deh jadi Ron di game ini, Iya udah pasti ya, ada Hilda, ada Uranus, ini bener-bener ditempel banget, junglernya nggak bisa farm.
Dan tentu sampai ketinggalan level sama Rine loh. Dan tadi Rine hanya mengambil satu turtle. Gold lagi-lagi akan di lead sama Alter Ego. Sekarang tinggal menunggu bagaimana caranya untuk di get round by Vitality. Memberikan ruang bagi Emma. Ron nggak boleh sembarangan maju ke depan sana. Ron nggak boleh juga dia masih bisa kabur. Oke, dengan adanya Alek. Tapi beatnya ini bakal kebuka harusnya. Iya, sangat pelan dan tidak ada yang mau melepaskan tempo ya. Alter Ego betul-betul berada dalam keadaan yang sangat ingin memenangkan tempo, dan sekali lagi ruang buat Eman betul-betul tertutup. Oke. Ini pelan-pelan tapi pasti loh. Gue ngeliat dari Alter Ego, mereka memang kuatnya di mid game kan. Ketika Asli udah punya item, ketika dari Rine udah punya item juga. Cuma Moreno juga harus diajak main nih. Moreno yang bisa nge-damage ke belakang soalnya, Be. Oke. Tapi kali ini kita menyaksikan perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka menuju ke arah Lord yang berikutnya. Di mana udah sering terjadi menuju ke arah Alek. Moreno menjadi target utama. Source skill terlalu banyak dikeluarkan. Distraction dan bahkan Phantom Execution telah dikeluarkan. Ben seorang diri. Hicube. Target utama mereka adalah Moreno dan tertikam. Lihat placing game yang dilakukan oleh sosok dari seorang Alek menimbulkan IPK sangat mahal berbakat shotgun. Harus menjadi korban kedua keganasan perpasukan dari tim Alter Ego bebas untuk mendapatkan turtle. Eman semasih mungkin mencoba untuk melakukan split push di arah bottom lane. Itu dia, walaupun udah ketahuan juga ya, Alek langsung menuju ke arah bottom lane. Tapi bukan hanya dari Lord, hitnya pun terbongkar. Vision dari Alter Ego sekarang unggul jauh. Wow, jauh banget keunggulannya dari Alter Ego. Karena memang benar-benar tidak terhentikan di get round yang mengalami kerugian yang begitu sulitnya. Dan ada MPLID Extremer Hais yang sedang menyaksikan timnya Alter Ego. Wah, Hais Amor ya. Benar-benar Hais Amor ya. Bisa kunjungi juga channel official stream MPLID. Oke, kita lihat di sini terlalu banyak team fight yang sangat bagus dari Alter Ego membuat para pasukan dari Bigetron mereka luluh lantah, tapi ternyata waktu yang sangat banyak dimanfaatkan oleh Eman. Kalau kalian sadar dan lihat, Eman sudah memiliki Trinity Swift-nya kali ini. Ya tapi ini memang Iya ya. selalu kayak gini gak sih, Be, untuk gameplay dari Bigetron? Iya, makanya enable Emannya. Tapi emang balik lagi, cuma Eman nih yang di late game bisa ngejawab. Cuma makin lama kayaknya Nino bisa ngejawab juga bagi Eman kalau udah punya Blade Armor. Bukan hanya Nino, tapi lihat damage dari sosok ini terlalu sakit membuat Eman tertekuk dan bottom lane. Nino ada top api untuk ke belakang, melepaskan Lordnya seorang diri karena regenerasi dari minion tetap berjalan dan Nino. So itu saya harus kehilangan Rine dengan shutdown di depan matanya. Itu memang the best thing lah yang bisa dilakukan juga oleh Alter Ego. Gak kendor karena masih ada Arvi dan mereka akan coba dari top lane. Ya Arvi, bakal coba di Final Clash tampaknya gagal dan Arvi menjadi target utama. Hilang tenggelam di telan Sumi. Dicume, udah gagal untuk bermain tapi Moreno satu target utama dari Nino membuat Nino kali ini mengejar sampai ke belakang flanker for defensif. Kita lihat targeting yang sangat bagus dari Bigetron itu satu suara loh tadi kata Arvi sikat. Tapi jujur ya, ini pertarangannya bener-bener baru terlihat di Alki dengan adanya Tonic Charge yang tadi digunakan. Sekarang Ron mencoba untuk membuka window baru. Eman, happy birthday Eman! Tersolo kill dari bottom lane membuat perpasukan dari tim Alter Ego mendapatkan kerusakan yang sangat mahal. Very expensive. Delicioso kalau kata hidungnya. Wait, karena Nino? Nino pun dimakan kayaknya masih tidak terlalu worth it. Terlalu banyak source skill, lihat yang dilakukan. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak yang dikeluarkan. Untungnya nggak ada spell seperti flicker yang harus mengejar untuk sosok seorang Nino. Cuman ya memang nggak ada kegiatan setidaknya juga kan sebenarnya. Lord juga belum ada dan masih aman, Be. Mungkin dalam kurun waktu 40 menit Tonic Charge bakal ada lagi. Setidaknya benar yang tadi Mas bilang, nggak ada flicker, nggak ada battle spell yang terpaksa untuk digunakan. Tapi dengan ini kayak perlahan Bigetron dikasih jendela pelan-pelan loh untuk kayak ayo keluar dari area pertahanannya. Dan kali ini Bigetron udah mulai coba menguasai sungai. Karena memang kalau misalkan kita melihat Lord di atas, sungai ini akan dikunci karena Eman akan stay di bottom lane. Dia akan hadir dengan Spear of Destruction. Tinggal kita lihat bagaimana Alek dan Arvi yang dari tadi bener-bener saling bahu-membahu. Aleknya di depan, ngezoning, Arvinya ngedamage di belakang. Itu ngebuat perimeter yang aman banget buat Alter Ego. Belum lagi dengan Nino ya. Nino-nya juga kuat banget nih untuk nge-shutdown Nino tuh mahal. Tapi lihat Lordnya mau di-commit. Oh, Lord mau di-commit, Tron di depan sana. Ingat sepakat cara terakhir, bakal seperti commit. Karena ingat maksudnya dari Hicube gagal.
untuk main flanking berjalan Eman mereka gagal dan di depan sama merasa mendapatkan loncat. Harus sekarang ini di depan Arti tertekan. Antara Wanca sendiri masih selamat. Oton Eman. Eman sang pahlawan dari Big Get by Vitality datang dengan loncatan berhasil dengan double kill dengan Lord Terra bottom lane. Ini membuat game Alter Ego mereka dalam kondisi lampu kuning. Warning sign sudah dinyalakan. Bahkan Alex tertinggal, Alex pun masih coba yang terbaik walaupun gak bisa ngapa-ngapain dan tiba-tiba satu momen saja dibutuhkan oleh Bigetron mereka membalikkan keadaannya. Awali dari mereka yang tidak terlalu fokus on dan pencurian lordnya berhasil. Ini bisa Eman ya karena Eman bakal fokus ke arah PS yang gak mampu terjadi. Eman sang pahlawan